makin dalam saya pelajari presuposisi NLP, ternyata makin ada hal-hal yang saya ternyata belum banyak tahu ya. Salah satunya adalah di balik presuposisi ternyata ada presuposisi lagi. Di balik asumsi dasar dalam NLP ternyata ada asumsi-asumsi yang lebih mendasar lagi. Nah, salah satunya yang sudah sempat kita diskusikan di beberapa video sebelumnya di filosofi NLP adalah tentang filosofi sistem ya dalam NLP, dan kita mau lebih dalam lagi bahas apa implikasinya dikaitkan dengan presuposisi yang sudah sangat populer tapi mungkin belum banyak yang tahu bahwa ternyata ini berhubungan dengan filosofi sistem dalam NLP. Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di bahasan tentang filosofi NLP. Ini adalah bahasan yang ya agak sedikit berbeda ya, mengajak mendalami NLP bukan dari sisi kepraktisannya atau kepragmatisannya ya, tapi justru dari sisi yang lebih mendasar ya, demi memahami bahwa sebenarnya NLP itu adalah ekspresi dari sebuah pola pikir, cara pandang gitu. Nah, kalau kita paham pola pikir atau cara pandangnya, maka kita akan lebih mudah untuk menyesuaikan ya, teknik model ketika itu dipraktekkan. Karena kalau nggak paham dasarnya, biasanya kita akan terpaku ya, kaku menggunakan teknik. Nah, padahal sebenarnya teknik itu hanyalah salah satu jenis ekspresi aja gitu. Nanti kita lihat di bahasan-bahasan selanjutnya lah. Nah, saya masih menggunakan referensi artikel dari Pak Robert Dills. Dan kita sudah masuk di bahasan presuposisi yang disebutkan sebagai systems are self-organizing and naturally seek states of balance and stability. There are no failures, only feedback. Wah, yang belakangan ini pasti kebanyakan orang yang belajar NLP, bahkan yang belum belajar NLP sudah kenal ya. There is no failures, only feedback. Tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada hanyalah umpan balik. Atau dalam bahasa, ini sering banget nih, presuposisi ini dikutip di pelatihan-pelatihan motivasional ya. Nah, tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada hanya pembelajaran, misalnya begitu ya. Nah, yang saya baru tahu, baru paham belakangan adalah ternyata itu ada basisnya ya. Itu tidak sekedar kata-kata bijak. Jadi kalau kita pahami dasarnya kan begini, ya, nggak ada kegagalan, yang ada hanya pembelajaran atau hanya umpan balik. Itu kan artinya adalah setiap hal yang kita sebut gagal itu sebenarnya kan seringkali kata gagal itu dipahami sebagai sebuah titik akhir dari sebuah usaha ya. Kalau saya jual sesuatu gagal, itu berarti titik akhirnya adalah saya nggak berhasil. Kalau saya ngejar karir lalu gagal, maka itu titik akhirnya. Padahal sebenarnya definisi dari kata gagal itu bisa diperluas ya. Ya sebagaimana mungkin udah sering kita dengar dengan istilah yang lebih umum, gagal adalah kesuksesan yang tertunda gitu. Jadi kenapa dibilang begitu ya, karena memang tidak ada yang betul-betul titik akhir yang namanya gagal. Yang ada adalah apa pembelajaran yang bisa diambil untuk kemudian ditindaklanjuti dengan usaha berikutnya gitu. Nah, disitulah presuposisi ini memainkan perannya ya. There is no failure, only feedback. Jadi kita nggak akan dianggap atau kita nggak akan mengalami kegagalan selama kita terus mengambil pembelajaran. Dan tentu saja kita banyak mendengar kisah-kisah orang-orang yang kemudian melakukan usaha yang luar biasa eksperimentasinya gitu ya. Yang kisah yang sangat terkenal misalnya ribuan percobaannya Thomas Alva Edison misalnya gitu ya. Itu kan ketika beliau diwawancarai
oh berarti Anda gagal ribuan kali. Oh dia bilang nggak begitu ya. Saya dalam setiap proses itu menemukan keberhasilan. Saya menemukan berbagai cara yang akan mengantarkan saya, yang kemudian mengantarkan saya kepada pencapaian saya di percobaan yang kesekian ribu kali gitu. Jadi dia nggak anggap itu sebagai kegagalan dalam arti titik akhir, tapi dia anggap itu sebagai proses belajar. Nah, cuman yang saya baru tahu adalah ternyata kenapa ya muncul atau apa yang ada di balik there is no value in feedback itu. Ternyata itu bisa dipahami dari filosofi sistem dalam NLP. Sekali lagi, karena kita manusia itu hidup selalu dalam sistem di dalam diri, di dalam pikiran kita, sistem secara sosial, sistem secara budaya, masyarakat. Maka kita perlu paham bahwa setiap sistem itu self-organizing. Ya. Sistem itu selalu mengatur dirinya sendiri. Ya kalau dalam bahasa lain, ya alam ini punya hukum-hukum alam, ya, punya sunatullah yang berjalan dengan sendirinya gitu ya. Ya ada yang menciptakan sunatullah itu, tapi kemudian setelah diciptakan yang berjalan dengan sendirinya. Self-organizing. Nah, karena itu sistem itu cara kerjanya perlu kita pahami bahwa dia selalu mencari keseimbangan dan stabilitas gitu. Nah, artinya setiap usaha yang belum berhasil berarti kan usaha itu apa istilahnya belum mencapai titik keseimbangannya. Dia lagi mencoba mengguncang atau menggoyang titik keseimbangan tapi belum mencapai titik keseimbangan. Makanya kita lihat ya kalau dipikir-pikir ya, manusia yang baru lahir gitu, belum lama lah, let's say setahun dia belajar bicara. Itu kan effortnya luar biasa kan, untuk mengeluarkan satu kata saja effortnya luar biasa. Sudah bisa satu kata untuk satu kalimat, ya sudah bisa satu kalimat untuk bisa lancar bicara. Itu kan effortnya luar biasa. Tapi mari kita lihat momen ketika kita sudah cukup dewasa dan sangat luwes berbicara, kita akan memahami bahwa ya ngomong itu gampang banget gitu buat kita yang dewasa ini. Padahal dulu tuh susah banget. Kenapa? Karena dulu kita waktu kecil itu lagi berusaha menggoyang, menggoncang atau masuk ke dalam sistem yang self-organizing ini. Nah, sehingga effortnya luar biasa. Di momen ketika sudah gulung nih ya, kemampuan kita untuk bicara, maka sekarang bicara itu gampang sekali. Sampai suatu waktu misalnya ada orang yang mungkin ya qadarullah ya diberi ujian ya oleh Allah untuk mengalami sakit, misalnya orang yang mengalami stroke lalu kebetulan jadi susah bicara, ya perlu effort lagi ya untuk membangun sistem bicaranya lagi gitu, karena dia berada dalam sistem yang nggak seimbang dan dia harus membangun keseimbangan baru gitu, membangun kembali kemampuannya berbicara. Karena balik lagi tadi sistem itu self organizing. Nah, begitu juga seandainya orang yang misalnya ya, dia mungkin kurus gitu ya, lalu kemudian gemuk sampai obesitas gitu, let's say begitu. Nggak bisa tiba-tiba kan kemudian dia menguruskan diri lagi gitu ya. Entah pakai usaha-usaha sedot lemak dan segala macam. Itu biasanya balik lagi. Kenapa? Karena tidak saja tubuhnya tuh sudah membangun keseimbangan baru ya, dengan akhirnya dia gemuk begitu, tubuhnya atau dirinya juga sudah membangun keseimbangan baru dari sisi habits. Nah, kalau mau diturunkan maka keseimbangan barunya itu perlu digeser pelan-pelan gitu. Jadi pola makan, pola hidup, pola pikirnya itu diubah ya, keseimbangan barunya itu digoyang lalu diubah. Sembari dia juga mengubah kondisi tubuhnya secara fisik, baru nanti akan permanen gitu. Kalau seandainya nggak seperti itu maka kemungkinan nggak permanen. Jadi ya cara-cara yang cepat itu biasanya nggak permanen karena tadi ya sistemnya nggak berubah, sistemnya belum mencapai titik keseimbangan yang baru. Nah, karena itu there is no value on feedback. Kalau seandainya kita berusaha sesuatu lalu
mengalami kegagalan atau kebelumberhasilan, maka ambil aja feedbacknya, ambil aja pelajarannya. Kenapa? Karena itu tandanya kita memang masih belum berhasil mengubah keseimbangan di dalam sistem. Jadi ya kita pelajari, kemudian kita improve. Nah, improvement itu nanti akan menciptakan momentum baru di dalam sistem gitu. Lalu kemudian mungkin belum berhasil lagi, tapi mulai ada progres gitu ya. Ambil lagi pelajarannya dan seterusnya. Makanya kalau kita lihat, let's say misalnya sebuah perusahaan misalnya ya, yang ya sudah mencapai titik kematangan dalam bisnis, caranya berbisnis, dia sudah punya pelanggan tetap, dia sudah punya karyawan yang loyal, ya, dia sudah punya produk yang stabil, dia sudah punya market share yang juga cukup baik, dia sudah punya brand image yang cukup bagus. Itu kan effortnya dia untuk jualan itu tidak sebesar ketika dulu waktu dia bangun, ya, karena dia sudah membangun titik keseimbangan di marketnya dia gitu, juga sekaligus membangun titik keseimbangan di cara mereka berproduksi kan. Nah, sampai kemudian ya muncul mungkin ya perubahan di dalam sistem, misalnya ada disrupsi ya, ada perubahan. Mungkin kalau masa video ini dibuat di masa pandemi, tiba-tiba ada perubahan sehingga membuat sistem yang lama itu mengalami ketidakseimbangan. Nah, otomatis si company ini harus mencari titik keseimbangan baru ya kan. Misalnya dia jual makanan, mengandalkan orang yang dine in gitu, kemudian karena masa pandemi orang tiba-tiba nggak makan di rumah, nah itu muncul ketidakseimbangan baru kan. Nah, disitulah momentum dia kemudian akhirnya harus membangun keseimbangan baru. Misalnya produknya dibuat yang bisa di delivery misalnya begitu ya, marketnya juga dia cari yang tadi yang orang-orang yang masih pengen tetapi nggak bisa datang atau nggak khawatir datang. Pola kerja karyawan juga berubah gitu ya. Kita lihat ada perusahaan kopi yang akhirnya bikin botolan kopinya gitu, karena ya orang pengen ngopi juga di rumahnya, kangen juga ngopi di rumahnya. Tapi kalau beli ke kafenya bolak-balik repot, masa percangkir dia beli gitu ya. Udah kita jual botolan aja lah gitu, bisa dimasukin kulkas, orang bisa kasih es batu. Kemudian ketika kangen nih tinggal dikasih es gitu. Nah, itu kan ide-ide yang akhirnya diusahakan ya dalam rangka membangun titik keseimbangan baru kan, yang ternyata tergoncang gitu. Nah, jadi there is no failure, only feedback tuh ternyata seperti itu. Ternyata kenapa dia lahir ya, karena didasari atas pemahaman bahwa systems are self-organizing. Jadi yang kita perlukan sebenarnya adalah menyelaraskan diri dengan sistem yang ada, sambil menggerakkan sistem itu untuk membangun titik keseimbangan di dalam diri kita maupun di lingkungan masyarakat. Maka yang namanya kampanye perubahan sosial juga tidak bisa serta-merta gitu ya, ngubah perilaku masyarakat, misalnya ngubah perilaku sebuah negara atau bangsa, itu nggak bisa serta-merta karena sudah ada sistem yang bercokol di situ gitu ya. Sistem pendidikan nasional misalnya ya, udah even ganti kurikulumnya, masalahnya adalah pola mengajar gurunya kan nggak semudah itu diganti ya kan. Nah, sehingga memang yang perlu dilakukan adalah memang ya, there is no value, only feedback tadi ya. Kita tawarkan sebuah sistem atau cara kerja baru secara bertahap. Nah, kemungkinan akan mengalami kebelumberhasilan atau kegagalan, tapi ambillah feedback dari setiap usaha tadi itu. Nah, sehingga pelan-pelan sistem itu akan membentuk sistem pola titik keseimbangan yang baru gitu. Jadi saya terus terang tidak percaya ya dengan istilahnya revolusi gitu ya, revolusi belajar, revolusi pendidikan, revolusi bisnis. Ya memang istilah itu ada, tetapi kenyataannya perubahan yang stabil, yang permanen selalu bicara sesuatu yang bertahap, yang persisten gitu ya. Dan mungkin perlu ya, kalau sifat perubahannya besar ya perlu beberapa generasi barangkali seperti itu. Gitu. Nah, jadi begitu ya teman-teman semua. Kalau dikaitkan dengan ya aplikasi ke diri kita sendiri, misalnya kita punya sebuah keahlian, yang keahlian itu mau kita asah sehingga
mungkin akan membuat kita bisa diperhitungkan lah di bidang keahlian tersebut. Nah itu kan konon katanya kalau menurut yang populer belakangan ya, latihannya perlu 10.000 jam misalnya. 10.000 jam itu juga deliberate practice kan, latihan yang dinaikkan terus dosisnya. Jadi bukan sekedar jumlah jamnya 10.000, tapi dari jam ke 1 sampai 10.000-nya tuh dosisnya dinaikkan terus, dan itu memerlukan tidak saja diri kita sendiri, tapi juga perlu bantuan dari para ahli yang terus ngasih feedback ke kita. Nah, kenapa itu diperlukan ya, atau kenapa harus begitu ya, karena sekali lagi yang namanya sebuah expertise itu di sebuah keahlian itu, kita kan sudah punya titik keseimbangan ya. Misalnya orang pengen jadi dokter misalnya, itu kan sudah kadung ada tatanan formal dan non formal di masyarakat tentang standar seorang dokter. Kita nggak bisa semudah itu menembus gitu kan. Kita harus masuk ke dalam situ dan menemukan titik keseimbangan baru, menemukan tempat kita berada di situ. Ya, saya ini adanya di mana di sebuah sistem yang namanya ilmu kedokteran. Saya ini adanya di mana di sebuah sistem yang namanya keahlian, let's say misalnya dunia training, kalau saya dunia konsultasi, dunia coaching, dunia NLP misalnya. Jadi kita perlu ya masuk dan kemudian menjadi bagian dari sistem itu. Nggak bisa serta-merta gitu. Nah ada nggak sih cara zaman sekarang yang orang cepat dikenal? Ya ada, itu yang banyak kejadian sekarang kan. Akhirnya orang harus bikin misalnya sesuatu yang heboh ya, yang laku, yang heboh, yang kontroversial. Tapi kalau kita amati dengan lebih jeli, yang heboh itu ya paling banter hanya membuat kita dikenal secara nama, tapi tidak dikenal secara reputasi. Reputasi tetap harus dibangun. Ya kan, orang mungkin heboh ngomongin kita, tetapi hebohnya ngomongin apa dulu nih gitu kan. Gitu. Padahal yang kita butuhkan untuk survive adalah reputasi. Ya kan? Nah, sehingga di titik ini saya kemudian jadi memahami bahwa jadi make sense ya, there's no value on feedback itu ya. Ini bukan sekedar kata-kata bijak ya, tapi ini adalah kata-kata yang memang membuat kita paham bahwa selalu ada proses yang dibutuhkan ya. Nah, pada saat video ini dibuat, saya belum lama saya nonton lagi, saya baca sebuah pertanyaan dari salah seorang peserta gitu di salah satu program di Indonesian NLP Society. Pada saat kita bahas soal visi misi hidup gitu, ada yang bertanya tentang bagaimana cara cepat menemukan visi hidup ya, kalau dia belum punya, kalau kita belum pernah punya, belum pernah merumuskan, gimana cara cepat menemukannya gitu. Nah, membaca pertanyaan tersebut saya merenung sendiri gitu ya. Kata cara cepat itu sebenarnya adalah kata yang dibaliknya ada pola pikir yang problematik, ya kan? Karena kita pengen cepat segala-galanya gitu. Bahkan menemukan atau merumuskan sesuatu yang disebut sebagai visi aja kita pengen cepet gitu. Ya kalau saya udah jelas visinya, mungkin habis itu saya tinggal usahalah ke arah situ gitu kan. Padahal kan ya balik lagi ya, visi hidup misalnya itu kan bukan sesuatu yang patok baku ya, itu sesuatu yang ditemukan, dirumuskan lewat perjalanan pertumbuhan diri kita kan. Jadi perjalanannya itu sendiri sama pentingnya dengan memahami visinya. In fact, orang yang pernah merumuskan sebuah visi hidup sangat besar kemungkinannya dia kemudian merevisi visi hidupnya. Dalam perjalanan dia, saya revisi saya ganti saya ubah arahnya sangat mungkin, dan itu sangat banyak kejadian. Kalau gitu kenapa kita merasa harus menemukan satu secara cepat gitu lah, padahal perjalanannya itu sendiri yang kita butuhkan. Nah, sama dengan mungkin kita makan makanan yang enak gitu kan, makanan yang enak dan bergizi misalnya, kan itu punya dua benefit di situ ya. Satu sisi kita butuh gizinya, which is gizi itu harus didapat lewat proses memakan yang benar, yang baik gitu kan, tidak buru-buru makannya gitu. Tapi at the same time makanan yang enak tadi ya, jadi unsur enaknya itu kan juga bisa dinikmati sambil memakannya secara perlahan kan gitu ya.
Nah, makan yang buru-buru akan menghilangkan dua esensi makan tadi. Enaknya nggak ternikmati dengan optimal ya, gizinya juga tidak ter, termanfaatkan secara terserap secara optimal karena proses makannya nggak benar gitu. Nah, disinilah kemudian kita bisa lebih memahami there is no failure only feedback itu sebagai sebenarnya sebuah cara untuk ngajarin kita agar kita tuh bisa menikmati proses gitu, ya kan? Karena kalau kita hanya berpikir failure or success itu kan berarti kita langsung pengen jump in ke ujung suksesnya dan tidak mau atau menafikan keseluruhan proses di belakangnya kan. Tapi ketika kita mengatakan there is no failure on feedback, yang disebut sebagai gagal dalam artian dia itu titik akhir itu nggak ada, yang adalah feedback, berarti sepanjang proses itu dari mulai kita memulai sampai ada titik yang disebut dengan keberhasilan itu adalah sebuah kenikmatan ya, pembelajaran gitu. Ya, in fact yang disebut sebagai ujung itu kan nggak ada juga, ya kan? Karena at the moment kita mencapai satu titik tertentu yang pernah kita tetapkan, nanti habis itu ada titik lagi yang lebih jauh, lebih tinggi, lebih baik gitu. Jadi nggak ada habisnya. Maka yang nikmat justru adalah menikmati keseluruhan proses tadi, menikmati setiap feedback yang kita dapatkan dari proses untuk mencapai sesuatu. Gitu. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.